Perkenalkan, nama saya Yunita Handini. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau. Kali ini saya akan mengajar menulis teks cerita inspiratif dengan model PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk menambah semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek kesiapannya dulu ya. Semua buku tulis, alat tulis ditaruh di atas meja. Buku paket ya semuanya. Masih ingat tidak materi apa yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Materi apa itu? Untuk pengantar, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak baik-baik. Ya. Remaja ada hobiku. Dari tayangan yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira siapa yang mau menanggapi video tadi? Silakan Mutia. Jangan pernah putus asa, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, selalu semangat untuk mengejar cita-cita. Sudah diberi oleh Tuhan fisik yang sempurna, jadi jangan mau kalah dengan adil ya. Kalian harus tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita inspiratif. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Silakan Alfi untuk membacakan KD-nya. Kompetensi dasar 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi. Silakan atur. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menentukan tema teks cerita inspiratif. 2. Menyusun kerangka teks cerita inspiratif. 3. Menulis teks cerita inspiratif. 4. Mempresentasikan teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model PJBL. Maka 1. Peserta didik mampu menentukan tema teks cerita inspiratif dengan tepat. 4. Peserta didik mampu mempresentasikan teks cerita inspiratif dengan baik. Sebelum memulai pelajaran ya, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu nanti kalian membentuk kelompok diskusi ya. Kemudian yang kedua nanti kalian berdiskusi ya dengan menentukan tema, membuat kerangan-kerangan, kemudian menulis teks cerita
Orientasi. Orientasi, ya. Kemudian yang kedua itu apa? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Selanjutnya yang ketiga, Komunikasi. komplikasi. Yang keempat, Resolusi. yang terakhir, Koda. untuk struktur teks cerita inspiratif. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu? Oh iya, Mutia. Bu, saya mau bertanya mengenai urutan yang keempat, yaitu resolusi. Saya masih belum paham, Bu. Resolusi. Belum paham ini, Mutia. Kira-kira ada temannya yang mau menjawab pertanyaan Mutia? Saya, Bu. Ya. Resolusi adalah tahap penyelesaian masalah. Oke, sudah jelas, Mutia? Sudah. Ya. Untuk struktur teks cerita inspiratif, Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Tadi Ibu sudah bilang, untuk menulis teks cerita inspiratif itu nanti Ibu akan menentukan temanya ya. Nah, nanti kalian menuliskan teks cerita inspiratif dengan tema persahabatan. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok diskusi ya. Ini jumlah siswanya ada 13 ya. Jadi nanti dibentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok jumlahnya ada yang 4, ada yang 5. Baik, sekarang silakan membentuk kelompok diskusi. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD ya. Ibu tidak akan menjelaskan karena semuanya sudah lengkap di LKPD ya. Tata caranya semuanya ada. LKPD sudah Ibu bagikan. Sekarang kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi untuk penyusunan kerangka menulis itu kira-kira butuh waktu berapa menit? Kita sepakati dulu. 10 menit. Sepakat ya? Ya. Kemudian untuk menulisnya. Nah, menulisnya ini agak lama biasanya. Kira-kira kita membutuhkan waktu berapa menit? 15 menit. Berapa? 20 menit? Kita sepakati saja. 20 menit ya? Kemudian untuk presentasi karena ini 3 kelompok ya. Kira-kira berapa waktunya? 15 menit. Ya, kita sepakat ya. Mulai diskusi. Titik. Terus rangkai peristiwa. Strukturnya kali sudah selesai belum? Kalau sudah, persiapkan dari masing-masing kelompok salah satu nanti untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Arti sahabat, orientasi. Diceritakan ada 2 orang yang cukup lama bersahabat, yaitu Rian dan Adi. Rian adalah tipe orang yang pendiam yang selalu memahami karakter Adi. Sementara Adi adalah tipe orang yang senang bolak-balik sehingga pernah menyakiti orang. Koda dalam persahabatan sesekali memang kita perlu menyadarkan sahabat kita. Hal ini tentu untuk kebaikan sahabat kita sendiri. Namun saat dengan mudah ingin mengakhiri sahabatan sebaiknya pikirkan kembali, karena mungkin saja sahabat kita telah memberikan kebaikan yang jumlahnya tak terhitung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Baik, ada yang
Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak ada ya. Nah, kelompok satu sudah. Sekarang kelompok satu boleh kembali ke tempat duduknya. Presentasi kita hari ini sudah selesai. Sekarang kumpulkan LKPD-nya. Baik, untuk hasil LKPD-nya tentang menulis teks cerita inspiratif ya dari kelompok 1, 2, dan 3 hasilnya sudah memuaskan, sudah tuntas semua, tidak ada yang remedi. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian menceritakan pengalaman kalian saat menulis teks cerita inspiratif. Ayo, siapa yang ingin berbagi pengalaman dengan kita saat menulis teks cerita inspiratif? Oh, saya Bu. Ya, silakan. Pengalaman yang saya dapatkan ketika menulis teks cerita inspiratif yaitu awalnya saya merasa kesulitan dalam menentukan strukturnya, tetapi teman kelompok saya banyak yang membantu memikirkan idenya sehingga menulis teks cerita inspiratif menjadi sangat menyenangkan. Ya, menulis teks cerita inspiratif menjadi sangat menyenangkan ya. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini sudah selesai. Tadi Ibu sudah melihat bagaimana penampilan kalian pada saat mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dari 3 kelompok tadi, ada 1 kelompok yang menurut Ibu sangat aktif, sangat antusias ya dalam mengerjakan atau menulis teks cerita inspiratif. Kira-kira itu kelompok berapa ya? Kelompok yang terbaik yaitu ada pada kelompok 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Untuk refleksi kita pada siang hari ini ya, alhamdulillah semua kegiatan dari awal sampai akhir telah selesai. Kalian mengerjakan dengan baik ya. Ya. Semoga kegiatan ini membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ibu sudah bagikan linknya di grup. Nah, kalian bisa mulai mengerjakan. Untuk soal evaluasinya sudah selesai kalian ya. Kemudian sudah ada hasilnya. Untuk nilai sudah memuaskan, tidak ada yang remedi. Semuanya sudah tuntas. Pertemuan selanjutnya ya, kalian bisa mencari di internet atau di buku paket. Kita akan belajar tentang menyunting teks cerita inspiratif. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, salah satu anak memimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang
warahmatullahi wabarakatuh.